silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Batu Jajar Bandung ingin menanyakan ada dua pertanyaan di Pak Ustadz. Yang pertama tentang haji. Nah, kita berangkat haji karena kaitannya dengan yang pegawai negeri sipil TNI Polri. Misalnya mereka ini diberikan utang oleh BRI misalnya dalam jumlah yang lebih besar. Namun dia selama dalam perjalanan hutang piutang ini dia sudah mampu untuk berangkat ke haji, sementara hutang piutang di BRI ini belum lunas. Nah, kaitannya dengan hadisnya itu mengatakan bahwa bagi orang yang mampu, katanya mampu itu berarti dalam arti mungkin secara finansial, secara fisik atau secara ilmu. Untuk yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, boleh kedua ya? Dua boleh? Ya. Yang kedua, kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pernah kami pelajari. Huruf Bismillahirrahmanirrahim ini ada 19 huruf. Namun di dalam ajaran ini selalu membawa ke arah kemakrifatan. Di dalam ajaran itu, ya, kaitannya dengan sifat 20 sifat 20, sifat Allah yang ke-20 itu sampai mutakaliman itu sampai ke Bismillahirrahmanirrahim, mim terakhir. Nah, kaitannya dengan huruf yang pertama yang tidak tertera di dalam Bismillahirrahmanirrahim, huruf alif rahasia itu katanya ada di dalam diri kita untuk melengkapi daripada 20 sifat tadi. Mungkin untuk penjelasan seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bolehkah berhutang untuk ibadah? Kurban bulan Zulhijjah. Kita punya padi, nanti panennya bulan Muharram. Maka saya ngomong sama Haji, Pak Haji Titam Tomo, ya, pinjam saya uang Pak 5 juta. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk saya kurban bulan Zulhijjah. Insya Allah itu padi saya sudah menguning, nanti bulan Muharram panen. Boleh. Kenapa? Ini termasuk dain yurja ada ada hutang tapi yang diharapkan membayarnya ada. Nah, itu boleh. Yang tak boleh itu, Pak Haji pinjam saya 5 juta. Bayarnya apa? Serahkan pada Allah SWT. Karena dia punya gaji pokok 5 juta, diambilnya 4, yang 1 itu dia setorkan sampai masanya tetap juga terbayar. Andai dia meninggal sekalipun di tanah suci, tetap ada pensiunnya. Maka termasuk dalam kategori dain yurja ada hutang yang bisa diharapkan pembayarannya. Begitu dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' kumpulan fatwa. Tapi katanya yang berangkat itu walillahi 'alan nasi hijjul bait, dianjurkan berangkat man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Dia cukup mampu. Karena kondisi zaman dulu punya onta langsung pergi ke Makkah. Zaman sekarang punya uang belum tentu bisa berangkat. Poin plus saja belum tentu bisa berangkat. Plus pun sekarang mesti 3 tahun nunggu. Nah, oleh sebab itu maka dia nabung, dia bayar, dia store, lalu kemudian setelah 10 tahun berangkat, sisa 2 tahun, tetap utangnya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah. Hajinya tetap sah. Yang kedua, ada dalil tertinggi Quran. Di bawah Quran, hadis. Di bawah hadis, ijma'. Ijma' konsensus, kesepakatan. Di bawah ijma' qiyas. Qiyas itu artinya analogi. Analogi mencari hukum yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah kepada hukum yang sudah ada dengan melihat titik persamaan. Contoh sabu-sabu. Tak ada dalam Quran. Tak ada sabu-sabu dalam Quran, dalam hadis. Dari mana pengambilan sabu-sabu? Qiyas, analogi. Dikiaskan ke khamar. Kalau khamar menghilangkan akal, sabu-sabu lebih menghilangkan. Maka hukum khamar sama dengan hukum sabu-sabu. Itu namanya qiyas. Tapi ada 6 lagi dasar pengambilan hukum dalam Islam.
syar'u man qablana saddu zara'i qaulus sahabi istihsan istishab 10 pengambilan hukum. Pertanyaan yang kedua, bahwa bismillahirrahmanirrahim banyak beda dengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau bismillahirrahmanirrahim banyak enggak pakai alif. Kalau iqra bismi rabb banyak pakai alif. Bismillahirrahmanirrahim alifnya enggak ada. Alifnya itu ada dalam diri kita, bentuknya seperti huruf alif bercahaya. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas. Lalu orang mengaku dia mendapat itu dari ladunni, mendapat dari ilham, mendapat dari... Boleh jadi itu dapat dia untuk diri dia sendiri sebagai ilham. Dia tidak disuruh untuk mengajarkan. Boleh jadi dia dapat itu dari perenungan dia. Tapi yang lebih selamatnya kalau kita dapat ilham untuk diri kita saja. Adapun kita ajarkan, siapa yang tidak tahu huruf alif pada bismillah ini bahwa dia cahaya dalam dirimu, maka saya sendiri sampai sekarang tak berani mengajarkan kalau tidak dari guru itu kepada guru bersanad. Makanya saya lebih selamat selalu mengatakan menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i. Adapun mengkaji yang tidak ada di kitab, ini bukan kaji orang sembarangan Ustaz, ini dapatnya setelah puasa 3 hari 3 malam datang segala macam. Saya termasuk yang tidak begitu mengajar. Saya takut karena semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat.